Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, sobatku dimanapun berada, marilah sama-sama kita untuk terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercurah kepada kita bersama. Sholawat dan salam kita mari sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan tercurah kepada kita kesemuanya. Hadirin wal hadirat, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dalam satu surat dari salah satu surat di dalam Al-Quran, surat yang mulia, surat yang diagungkan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda atas keagungan surat ini. Maka Nabi bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, surat seperti ini tidak pernah diturunkan di dalam kitab sebelumnya, baik di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, atau di dalam kitab Zabur. Juga tidak terdapat selain dalam Al-Quran. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah surat itu? Surat itu berisikan 7 ayat ataupun Ummul Quran. Surat itu adalah surat Al-Fatihah. Saking pentingnya surat ini, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menerangkan bahwa surat Al-Fatihah ini mempunyai banyak fadilah, mempunyai banyak kelebihan, mempunyai banyak keistimewaan. Dalam satu riwayat bahwa suatu ketika seorang sahabat sedang melaksanakan sholat, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Karena sang sahabat tadi sedang sholat, maka ia tidak menjawab salam Nabi. Setelah selesai sholat, ia pun menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Ia beralasan karena sedang sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak mengetahui tentang ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila menyeru kamu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan sebuah surat yang sangat agung, yaitu surat terbesar keutamaannya. Surat itu adalah Alhamdu, 7 ayat. Disebutkan juga Sab'ul Masani ataupun Quranul Azim, karena surat ini memiliki maksud yang menyeluruh. Urusan dunia ada dalam surat ini, urusan agama ada dalam surat ini, ketauhidan ada dalam surat ini, mohon pertolongan kepada Allah pun hanya ada dalam surat ini. Begitu banyak keistimewaan di dalam surat Al-Fatihah ini. Dalam riwayat lain bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Fatihah lalu meniupkan kepada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu dan menyapukannya dengan air liur di tempat yang sakit. Riwayat lain menyebutkan barang siapa hendak tidur lalu ia membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas lalu ditiupkan ke seluruh tubuhnya, maka
ia akan mendapatkan keselamatan dari segala bahaya kecuali kematian. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata surat Al-Fatihah ini keistimewaannya yang lainnya adalah sebagai obat ataupun sebagai pengobatan. Sebagian ulama menyatakan jika surat Al-Fatihah dibacakan dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka akan menjadi obat bagi setiap penyakit, baik dunia ataupun agama, zahir ataupun batin. Menulis surat Al-Fatihah dan mengalungkannya dan menjilatnya sangat bermanfaat bagi orang yang sakit. Di dalam kitab-kitab sahih dijelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum pernah membaca surat Al-Fatihah lalu meniupkannya kepada orang yang terkena gigitan ular, kalajengking, ataupun kepada orang yang pingsan atau gila. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengizinkan hal itu. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa pahala surat Al-Fatihah seperti pahala 2/3 Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan di dalam sabda beliau yang lainnya, aku diberi 4 perkara dari khazanah arasy ilahi yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, yaitu surat Al-Fatihah, ayat kursi, ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan Al-Kautsar. Ini yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam riwayat dari Hasan Basri rahmatullahi alaih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Fatihah seolah-olah dia telah membaca Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang mulia. Satu riwayat menjelaskan bahwa iblis menangis jengkel dan iblis menaburkan debu di atas kepalanya sendiri ketika terjadi 4 peristiwa. Yang pertama, ketika ia dikutuk. Yang kedua, ketika ia dicampakkan dari langit ke bumi. Yang ketiga, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Dan yang keempat, ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Dalam riwayat lain, bahwa seseorang mendatanginya dan mengadukan pinggangnya yang sakit. Kemudian seorang ulama yaitu Sya'bi rahmatullahi alaih berkata, bacalah asasul Quran, lalu ditiupkanlah ke tempat yang sakit. Ternyata orang itu ia bertanya, apakah asasul Quran itu? Yaitu surat Al-Fatihah. Dijelaskan di dalam kitab Mujarrabat bahwa amal para ulama adalah menjadikan Al-Fatihah sebagai Ismul A'zam. Untuk tujuan apa saja Al-Fatihah dapat dibacakan kepada hajat-hajat yang diinginkan. Bahkan tatkala ingin mempunyai suatu hajat, apabila surat Al-Fatihah dijadikan muqaddimah di dalamnya, maka apa yang menjadi hajatnya akan dikabulkan karena ia mendahului membaca asasul Quran ataupun membaca Ismul A'zam ataupun membaca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, karena surat ini sangat dimuliakan. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu pintu langit pada hari ini ia terbuka,
yang sebelumnya belum pernah terbuka sama sekali. Dan dari dalam pintu itu keluarlah malaikat. Lanjut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turun malaikat yang sebelumnya belum pernah turun. Malaikat pun berkata, aku memberimu kabar gembira mengenai 2 nur yang diberikan kepada engkau, yang sebelum hari ini belum pernah diberikan kepada siapapun. Yang pertama surat Al-Fatihah, dan kedua akhir surat Al-Baqarah. Kedua surat ini disebut sebagai nur karena pada hari kiamat keduanya akan berjalan di hadapan para pembacanya untuk menerangi jalan mereka. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keterangan yang menjelaskan bahwasanya Al-Fatihah ini benar-benar sebagai obat. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali kandungan-kandungan yang tersimpan di dalamnya. Karena Al-Quran pun bisa dijadikan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Untuk itu dijelaskan di dalam kitab Mujarabat, ada 2 cara dalam mengamalkan suratul Fatihah agar dijadikan sebagai obat. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah di antara sholat sunnah subuh dan fardu subuh dengan menyatukan mim dari Bismillahirrahmanirrahim dengan lam dari Alhamdulillah sebanyak 41 kali selama 40 hari. Insya Allah keinginannya akan terkabul. Penjelasan ini bisa diartikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai dengan selesai. Itulah penjelasan dari bab yang pertama tadi. Lanjut, jika diperlukan pada orang yang sakit ataupun terkena sihir, maka ditiupkan ke atas air lalu diminumkan kepadanya. Cara yang kedua, membaca surat Al-Fatihah pada hari Ahad. Yang pertama, permulaan bulan antara sholat sunat subuh dan fardu subuh, tanpa menyambung mim dengan lam. Alhamdulillah sebanyak 7 kali. Kemudian di setiap harinya dibaca pada waktu yang sama. Setiap harinya dikurangi 10 kali. Sehingga pada hari yang ke-7 tinggal dibaca 10 kali. Jika tujuannya telah tercapai, hendaknya permulaan bulan, maka cukuplah dalam membacanya. Jika belum, maka diulang lagi pada bulan yang kedua sehingga bulan yang ketiga. Lalu tulislah surat Al-Fatihah di atas mangkuk porselen dengan air mawar, air kasturi, dan minyak za'faron. Diberi air lalu diminumkan kepada si sakit selama 40 hari. Ini mujarab sekali untuk menyembuhkan penyakit yang sudah lama. Sedangkan untuk sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, cukup dengan 7 kali membaca surat Al-Fatihah lalu ditiupkan ke tempat yang sakit. Semua ini dikutip dengan ringkas dari kitab Muzahirul Haq. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beri penjelasan. Penjelasan yang pertama, cara mengamalkan sebanyak 41 kali dibaca dengan menyambungkan huruf. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara yang kedua, dibaca sebanyak 70 kali. Tidak menyambungkan antara mim dengan lam.
artinya biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah penjelasan dari kitab Majahirul Haq. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya dengan penjelasan ini kita akan mengambil manfaat dari kitab Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita hari ini. Kita bisa semakin menambah keyakinan kita kepada Al-Qur'an. Betapa kemuliaan, betapa keistimewaannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui kitabullah ini. Selain mendatangkan pahala, juga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit melalui suratul Fatihah. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.